Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya mencoba untuk bisa berbagi kepada teman-teman apa sih yang harus dikuasai oleh seorang turis guide ataupun pemandu wisata ya. Jadi ini adalah basic yang harus dikuasai oleh pemandu wisata sehingga eh, teman-teman bisa menjadi pemandu wisata yang diingini oleh para customer ya. Oke, jadi yang perlu dikuasai oleh pemandu wisata yang pertama adalah sebenarnya public speaking ya, public speaking. Jadi kalau kita berbicara masalah public speaking adalah bagaimana kita berbicara di depan orang banyak tidak gugup, bagaimana kita berbicara di halayak orang banyak sistematis, terstruktur, dan naratif. Jadi kadangkala orang-orang itu ataupun para guide pemula itu karena gugupnya pemandu wisata itu sehingga ngomongnya itu tidak terstruktur, tidak naratif. Sehingga apa yang kita ingin sampaikan, kalau saya dulu pertama kali menjadi pemandu wisata, yang saya lakukan adalah saya menulis di kertas gitu ya, apa yang akan saya sampaikan itu saya tulis step by stepnya ya, detail sekali, kata demi kata yang saya tulis. Setelah itu saya coba praktekkan di depan kaca ya. Jadi public speaking ini wajib dimiliki oleh pemandu wisata. Kalau tidak memiliki penguasaan public speaking, saya rasa gagal pemandu wisata itu. Terus yang kedua itu adalah bahasa asing ya, bahasa asing. Entahlah bahasa asing itu bisa Inggris, bisa bahasa Inggris, atau bisa bahasa yang lainnya. Bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Prancis ya. Tergantung teman-teman itu goals-nya nanti, cita-citanya nanti ingin memandu wisata apa nih gitu. Cuma perlu diketahui sekarang untuk turis domestik ataupun Indonesia sekarang sudah berubah mindsetnya. Yang sebelumnya mungkin mereka lebih tertarik untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang ada di luar negeri. Tapi saat ini tidak. Mereka sudah mulai berubah pola pikirnya yang di mana mereka beranggapan Indonesia itu wonderful. Indonesia itu memiliki destinasi yang cukup menarik untuk dikunjungi. Sehingga jangan lupa juga untuk bahasa Indonesia ya, menguasai bahasa Indonesia. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, ini orang Indonesia, ngapain harus belajar bahasa Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang pernah asik saya tanyakan ya. Jadi bahasa Indonesia itu sendiri bagaimana kita bisa menempatkan bahasa Indonesia itu pada tempatnya. Artinya adalah ketika kita menghandle tamu domestik yang mereka VIP, kita bahasa Indonesianya agak berkelas lah gitu ya. Joke-joke juga yang ingin disampaikan juga harus berkelas gitu ya. Ketika kita menghandle tamu-tamu karyawan, pabrik, artinya adalah bahasa Indonesianya itu agak gaul sedikit, tidak apa-apa. Dan juga selalu update ya, selalu update artinya adalah kita jangan pernah malas untuk membaca berita. Apa sih yang ada sekarang? Fenomena apa yang ada di Indonesia ini? Jargon-jargon apa yang lagi viral saat ini? Ini perlu teman-teman untuk menguasai, untuk mencairkan suasana di dalam handling group gitu ya. Contohnya yang lagi viral apa ini? Kamu nanya gitu seperti itu ya. Itu adalah jargon yang sekarang lagi viral dan ini bisa untuk memecahkan suasana ketika teman-teman lagi handling domestik ya. Jadi buatlah narasi gitu ya.
pembukaan, setelah itu perkenalan, setelah itu baru menjelaskan sesuatu. Di tengah-tengah itu apabila kita melihat tamu kita domestik, mereka agak begitu kurang menarik atau kurang tertarik dengan cerita kita, maka masukkan jargon-jargon yang lagi viral gitu ya. Dan yang ketiga adalah jadi public speaking, performance ataupun penampilan. Atau bisa kita sebut penampilan kita gitu ya, penampilan kita di depan wisatawan. Ini sangat penting. Maka oleh sebab itu kalau kita pergi berwisata ke Bali, mereka memiliki khas penting nih. Mereka memiliki sebuah pakaian unik gitu ya dengan pakaian adatnya mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap pemandu wisata ini adalah artis di dalam satu bis gitu ya. Di dalam satu bis ada satu artis. Siapakah itu? Pemandu wisata. Maka oleh sebab itu teman-teman sekarang pemandu wisata yang melihat video saya ini mulai untuk memikirkan baju adat apa yang dimiliki oleh teman-teman di tempatnya teman-teman ini ya. Jadi kayak pakai udeng, terus pakai sakeraan. Ini tidak apa-apa dipakai ketika penjemputan. Karena 5 menit pertama ketika teman-teman memperkenalkan diri kepada wisatawan, ini adalah momentum yang harus diperhatikan. 5 menit ini akan menentukan 3 hari ke depannya, 5 menit ini akan menentukan 1 minggu ke depannya apabila teman-teman menghandle 1 minggu dan lain sebagainya. Karena 5 menit ini yang akan menentukan teman-teman ini bakalan sukses ke depannya di dalam menghandle tamu atau tidak. Dan yang perlu kami informasikan untuk penampilan ini, jangan pernah norak ya. Perhatikan, kita sebagai artis di dalam satu rombongan, tetapi jangan norak. Jangan sampai memakai perhiasan yang berlebihan, jangan pernah memakai baju ataupun jam tangan, ataupun kalau perempuan itu anting, gelang, dan sebagainya berlebihan. Yang nanti akhirnya bukan menarik, tetapi wisatawan merasa jijik seperti itu ya. Ini siapa sih? Ini pemandu wisata atau mau memamerkan hartanya dengan showing off, menunjukkan kekayaan emas yang dipakai dan sebagainya gitu. Jadi simple, sederhana tapi menarik ya. Yang keempat adalah yaitu terus berlatih. Terus berlatih. Karena berlatih nanti itu yang akan menentukan di mana teman-teman itu di dalam menyampaikan sesuatu, menemani tamu gitu ya, itu yang menentukan sukses atau tidaknya. Karena kalau kita berlatih terus, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan melekat pada diri teman-teman untuk bisa menjadi pemandu wisata yang profesional. Dan yang terakhir teman-teman, apabila teman-teman handle tamu wisatawan asing, jangan pernah untuk melupakan yang satu ini yang kita sebut dengan CCU ya, cross culture understanding. Nah, cross culture understanding ini adalah kita tahu teman-teman bahwasanya kita orang timur ya, orang Indonesia itu berkiblat pada timur-timuran, apalagi mayoritas orang kita adalah orang yang muslim gitu ya, yang dimana budaya kita sama budaya asing itu berbeda. Kadang-kala teman-teman, apa yang kita anggap baik belum tentu di mata orang asing itu baik ya. Salah satu contohnya mungkin kayak seperti ini. Orang Eropa itu tidak senang bersendawa ya. Ya, lebih baik kentut gitu ya. Nah, kalau kentut mereka akan ketawa, wow gitu kan. You give it a gosh, something like that gitu. Tetapi kalau bersendawa, disgusting banget, menjijikkan seperti itu. Tapi beda dengan orang Indonesia. Bersendawa is okay, tetapi kentut di depan khayal umum itu menjijikkan. Itu sudah beda. Nah, ini harus dipelajari ketika teman-teman akan menghandle suatu wisatawan asing. Ini dari mana, bagaimana kebiasaannya, seperti apa habitnya, ataupun kebiasaannya, seperti apa budayanya, gitu ya.
Ini harus diperhatikan dan dipersiapkan. Jadi pemandu wisata bukan hanyalah langsung terjun ke lapangan, bisa ngomong bahasa Inggris cacis cus, tetapi nanti goals-nya tidak tercapai, yaitu zero complaint. Yang ada malah dikomplain kita, gitu ya. Maka oleh sebab itu diperhatikan, dipersiapkan. You have to prepare everything if you want to be success, to be a tour guide. Prepare everything is mean that you have done 80% of your job. But if you don't prepare for your job, it mean you have to prepare to your failure. Oke, okay? Jadi persiapkan untuk sukses. Kalau tidak mempersiapkan untuk sukses, berarti persiapkanlah untuk kegagalan. Dan yang terakhir adalah table manner. Ini wajib sekali teman-teman ya. Table manner. Ya. Jadi bagaimana ketika kita duduk di satu meja makan sama dengan wisatawan asing ya, di sana ada 3 macam makanan, ada appetizer, ada main course, ada dessert, habis itu supnya juga ada sendoknya sendiri, ada garpunya sendiri, ada pisaunya sendiri, mulai dari kanan ke kiri, itu bagaimana penggunaannya ini harus dipelajari. Jangan sampai kita makan steak ya, daging itu langsung ketika makan langsung lompat gitu ya, karena kita tidak tahu penggunaan garpu dan juga pisau. Nah, oleh sebab itu persiapkan segalanya teman-teman. Mungkin itu tips kali ini buat teman-teman yang ingin menjadi tour guide. See you next tips, see you next advice from me, okay? Oke, dadah, tetap semangat.